Wabarakatuh. Selamat sore. Saya kenalkan kami dari kelompok 2. Saya Safarudin Alwi Prayogo bersama dengan Mas Gibran dan Mas Hindu dengan NRP yang terlampir di dokumen akan mendemokan tugas akhir pada mata kuliah jaringan saraf tiruan, yaitu kami mengambil referensi para jumlah pemetaan produksi menggunakan metode backpropagation dari Mbak Mira dan teman-temannya. Eh, pada pada Ramalan ini itu memproyeksikan pada PT XYZ, perusahaan yang melakukan manufaktur memproduksi V-belt dan conveyor belt di Tangerang. Lalu mereka mensimulasikan beberapa data ini. Lalu datanya sudah saya convertkan ke Excel yang saya dapatkan pada Excel saya pada kali ini. Nah, langsung saja kita ke MATLAB. Pertama-tama jangan lupa masuk ke folder yang Anda tuju dulu. Lalu setelah itu membuka workspace, kita bikin variabel baru bernama input. Nah, kita double klik pada inputnya, pada workspace-nya, lalu kita copy variabel yang udah kita paste dari dokumen berikut. Nah, ini klik paste data, lalu bisa dibiarkan saja. Lalu kita bikin workspace baru lagi bernama target. Kita masukkan juga target data atau biasa disebut dengan Y ke dalam sini. Nah, jika sudah, lalu kita membuka NN Tool. NN Tool itu apa sih? NN Tool itu Deep Data Learning, deep, eh, met- seperti tools untuk deep learning gitu yang disediakan sama MATLAB. Lalu, nah ini neural network-nya. Lalu bisa kita bikin baru, new. Nah, ini bisa kita memilih metode propagasinya. Kami memakai backdrop, bisa dipilih yang lain. Kami memakai backpropagation. Lalu untuk input data, oh, bentar, kita lupa untuk import data. Iya, ya, kita input data dulu. Input itu input, jangan lupa diganti ke input. Kita import. Nah, setelah itu akan muncul input di sini. Lalu kita import lagi target. Jangan lupa diganti juga dengan target. Itu dari workspace kita yang kita buat tadi. Lanjut, nah, sudah masuk. Lalu kita lanjutkan yang create tadi. Nah, untuk metodenya sama. Nah, karena input datanya kita udah import, akhirnya muncul. Nah, ini juga target. Trainingnya kita pilih train GD karena pada PDF ini menggunakan train GD. Ya, train GD, betul. Untuk learningnya juga kita samain dengan apa yang ada di sini. Lalu untuk number of layer kita jadi 2. Lalu karena layar di sini 2 kalau nggak salah ya. Bentar, sebentar. Oh ya 2 betul. Pada number of neurons itu ini titik-titiknya. Ini ada 4 berarti 16. Kita pakai fungsi yang purlin karena di sini
menyebutkan memakai transfer function Boolean. Nah, bisa setelah dimasukkan datanya bisa dilihat eh, apa ini namanya arsitektur dari custom network yang kita bangun pada kali ini. Setelah itu bisa di-create saja langsung. Oh, nggak boleh pakai special case. Nah, ini tadi eh, arsitektur yang kita bikin. Nah, akan kita train sesuai dengan data yang ada di yang ada di variable yang udah kita create pada tadi. Langsung aja ke target. eh, Output ini benar. Nah, kita masuk ke train parameter. Nah, IR ini kita masukkan 0,1 sesuai apa yang diminta dalam PDF ini. Sebentar. Nah, ini 0,1. Ini kita ganti. Untuk epoch ini perulangan. Kita isi dulu dengan 1000. Eh, Min grade ini kita ganti dengan 9. Nah, max fail ini berarti data max failure. Jika udah, kayaknya sepertinya udah deh. 0,2. Ya benar. Oke, kita train networknya. Nah, dengan struktur network seperti ini, kita iterasi 1000 kali. Kalau kita lihat regressionnya, nah, regression ini semakin ada 4 tabel. Yang pertama itu training R-nya, itu yang kedua itu yang hijau itu validasi kalau R sama dengan 1, yang kedua itu tesnya, target, yang keempat juga, awalnya juga. Nah, gimana caranya kita tahu mana data yang bagus itu semakin dekat garis berwarna warni tersebut sama eh, dat sama garis yang titik-titik seperti ini. Itu membuktikan bahwa eh, data yang kita generate atau yang kita latih itu semakin mendekati dengan data aktual gitu. Nah, ini bisa kita ulangi lagi jika kurang mendekati. Kalau kita lihat eh, kalau kita lihat di output, nah itu muncul di output. Nah, seperti ini outputnya. Kalau kita bandingkan outputnya dengan kita punya Excel tadi, nah itu sebenarnya udah hampir-hampir mirip ya. Hampir sih, nggak mirip-mirip banget sebenarnya. Nah, ini 0,13 berarti masih jauh. Nah, ini yang data keduanya juga udah mirip. Data ketiganya juga udah mirip. Nah, coba coba kita generate lagi. Kita train ulang dengan eh, iterasi yang lebih tinggi. Nah, dengan iterasi 2000. Nah, datanya sangat melenceng sekali pada garis hijau dan merah ini. Jadi, coba kita training lagi dengan iterasi 3000. Nah, pada iterasi 3000 ini, data sudah cukup mirip ya. Cukup sejajar dengan garis putus-putus, kecuali yang di data yang merah ini. Untuk yang biru juga udah pasti sekali. Nah, untuk ini bisa kita langsung lihat aja output datanya, apakah udah mendekati. Nah, ya, hampir ya mendekati ya, 1,7, 0,138, 0,16, ya. Nah, kita bisa iterasi lagi biar semakin mendekati. Kita iterasi ke 4000. 4000 iterasi, kita lihat hasilnya lumayan, lumayan mendekati juga. Kayaknya masih belum. Kita coba lagi di 5000. Oh, nah ini 5000 sangat kacau sekali ya dia ya. Melenceng jauh dari iterasi yang sebelumnya.
Kita coba lagi. 6.000 iterasi. Nah, ini lumayan. Datanya juga udah mendekati. Eh, begitu training yang kita dapatkan ini bisa kita compare dengan hasil hitungan kita manual ya. Jadi yang ada di data ini tuh target dari hitungannya tuh keluarnya seperti ini. Kalau kita compare, harusnya juga nggak beda-beda jauh. Nah, itu yang dibahas dari metode backpropagation yang ditebarkan dengan kasus peramalan jumlah permintaan produksi menggunakan backpropagation. Jadi kita meramalkan permintaan produksi dengan kesimpulan eh, dari grafik regresi yang tadi dengan kesimpulan. Nah, ini peramalan jarak salingan saraf tiruannya, yaitu demikian. Nah, mungkin itu saja dari kelompok 2 eh, yang didemokan. Jadi, eh, Labodo menggunakan hyperpropagation dengan eh, infrastruktur seperti ini. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.